Dalam kitab Hilyah Al-Awliya wa Tabaqat Al-Asfiya terdapat sebuah riwayat tentang nasihat Imam Zaid bin Aslam kepada anaknya Abdurrahman bin Zaid. Berikut riwayatnya. Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al-Hasan bin Muhammad bercerita, Abu Zur'ah bercerita, Zaid bin Bishr Al-Hadrami bercerita, Ibnu Wahab bercerita, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bercerita kepadaku. Ia berkata, ayahku berkata, anakku, bagaimana mungkin kau mengagumi dirimu sendiri, sedangkan kau tidak mau melihat hamba-hamba Allah yang salah satu dari mereka lebih baik darimu. Kau tidak akan mengetahuinya kecuali kau mau melihatnya. Anakku, jangan kau pernah melihat dirimu lebih baik dari seseorang yang mengucapkan La ilaha illallah hingga kau masuk surga dan ia masuk neraka. Sebab jika kau telah masuk surga dan ia masuk neraka, maka sudah jelas bagimu bahwa kau lebih baik darinya. Nasihat di atas diucapkan oleh Sayyidina Zaid bin Aslam, seorang tabi'in yang berguru kepada banyak sahabat Nabi. Ayahnya Aslam merupakan budak Sayyidina Umar bin Khattab. Zaid bin Aslam terkenal kepakarannya dalam bidang hadis, fiqih, dan tafsir. Ia meriwayatkan hadis dari banyak sahabat dan tabi'in seperti Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Aslam Maula Umar bin Al-Khattab, ayahnya sendiri, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Ali bin Husain, Sayyidina Sa'id bin Musayyab, dan lain sebagainya. Ia pun banyak murid seperti Imam Malik bin Anas, Imam Sufyan Al-Thawri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Abdurrahman Al-Auza'i, dan masih banyak yang lainnya. Kepakaran Sayyidina Zaid bin Aslam diakui oleh ulama-ulama lain di zamannya. Ia memiliki halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali tidak segan duduk di majelisnya untuk mendapatkan ilmu. Imam Al-Dhabi dalam kitabnya Syiar Alam An-Nubala mengutip perkataan Imam Al-Bukhari tentang kehadiran Sayyidina Ali Zainal Abidin di halaqah Zaid bin Aslam. Imam Bukhari berkata, Sayyidina Ali bin Al-Husain duduk mengikuti majelis Zaid bin Aslam. Kemudian perbuatannya ini dipergunjingkan. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin berkata, sungguh seseorang seharusnya duduk mengikuti majelis orang yang memberi manfaat dalam agamanya. Setelah cukup mengetahui siapa Sayyidina Zaid bin Aslam, kita akan mulai membahas nasihat beliau kepada anaknya. Dalam nasihatnya terdapat 2 poin penting. Pertama, jangan dulu mengagumi amal ibadah diri sendiri sebelum memperhatikan hamba-hamba Allah yang lainnya. Sayyidina Zaid bin Aslam berkata, anakku, bagaimana mungkin kau mengagumi dirimu sendiri sementara masih banyak hamba-hamba Allah lain yang lebih baik darimu jika kau mau membuka matamu untuk melihat mereka. Artinya, kita tidak sepantasnya mengagumi kebaikan kita sendiri tanpa melihat kebaikan hamba-hamba Allah yang lainnya. Tidak mungkin ada seorang yang sempurna kebaikannya kecuali para nabi. Sebagai manusia biasa, kita tidak mungkin baik dan berbakat dalam segala hal, tapi kita mungkin lebih baik dari orang lain dalam hal tertentu. Begitupun sebaliknya, dalam ibadah pun kurang lebih sama, selalu ada yang lebih baik dari kita, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas. Karena itu jangan jadikan amal ibadah sebagai keistimewaan yang seakan-akan hanya kita yang memilikinya. Padahal tidak. Semua orang punya hak yang sama untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ridha Tuhan. Lalu siapa kita yang hanya mengagumi kebaikan diri kita sendiri tanpa mau melihat kebaikan orang lain dan mengaguminya? Kedua, jangan dulu menilai diri lebih baik sebelum datangnya keputusan akhir dari Allah. Sayyidina Zaid bin Aslam mengatakan, anakku, jangan pernah kau melihat dirimu lebih baik dari orang lain yang telah
menyatakan tiada Tuhan kecuali Allah, hingga kau masuk surga dan ia masuk neraka. Karena dengan itu jelas kau lebih baik darinya. Ini peringatan keras dari Sayyidina Zaid bin Aslam kepada kita semua. Tanpa sadar kita telah memasuki wilayah Tuhan sebagai pemberi keputusan akhir. Kita cenderung menilai diri kita lebih baik sehingga dengan mudahnya menuduh orang lain sesat, bahkan memvonisnya pasti masuk neraka. Padahal sebagaimana mereka orang-orang yang dituduh dan disesatkan, kita pun masih dalam tahap penilaian yang belum pasti tempat kita kelak di akhirat. Karena itu Sayyidina Zaid bin Aslam memperingatkan anaknya untuk tidak gegabah dalam menilai dirinya lebih baik sebelum pengadilan terakhir dikelar dan keputusan diberikan. Tidak ada satupun dari kita yang tahu keadaan kita kelak, apakah kita berada di surga atau di neraka. Semua ditentukan oleh Allah dan hanya Allah lah yang berhak memutuskannya. Maka daripada sibuk mengagumi diri sendiri dan memandang hina orang lain, lebih baik kita persiapkan diri kita untuk peradilan terakhir Allah. Maukah kita melakukannya? Itu persoalan yang harus kita selesaikan bersama. Wallahu a'lam.